Ya, Bapak, kita mulai aja nanti ini karena Pak Ronald ini juga sibuk sekali beliau ada aktivitas-aktivitas lainnya. Kita mulai saja ya untuk acara ini kegiatan BUMDes ke-5. Sekali lagi saya sampaikan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Ronald Siaan, Sarjana Hukum, EVP Regional 4 Jawa Tengah dan DIY yang berkantor di Kota Semarang. Selamat bergabung Pak, terima kasih sudah kehadiran Bapak Pak John di tengah-tengah kita pada acara BUMDes Talk ke-5. Yang saya hormati juga rekan-rekan saya Pak Riki yang menjadi fasilitasi untuk acara ini. Serta saya hormati juga teman-teman para peserta. Ini yang dari Aceh juga ada, dari kampus Universitas Syah Kuala, para dosen-dosen juga pada ikut di sini. Kemudian dari Medan juga ada, kemudian juga dari Jawa Barat, para BUMDes, UMKM juga pada hadir di sini, para pendamping juga hadir di Jawa Tengah, hadir di Cilacap, dan beberapa kota lainnya, Jawa Timur maupun Denpasar. Juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Kepala Kantor Pos atau teman-teman yang juga hadir di acara ini di BUMDes Talk, di BUMDes Talk ke-5 ini. NTT juga hadir ya, luar biasa di wilayah Indonesia ini. BUMDes Talk ke acara ini weekly, setiap minggu. Ini covernya nasional dari Sabang sampai Merauke, siapapun bisa ikut. Tujuannya adalah untuk menambah literasi bisnis para UMKM dan para BUMDes maupun koperasi dan umum maupun personal, bagaimana bisa berbisnis di saat pandemi ataupun setelah pandemi. Tentunya PT Pos Indonesia hadir di sini dalam rangka untuk mengajak bersama juga untuk bisa bergabung mengelola kantor pos sebagai pola kemitraan di masyarakat. Untuk menghemat waktu nih, kita berdoa dulu ya, berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Acara selanjutnya, paparan atau sambutan dari Pak Ronald Siaan, selaku EVP Regional 4 Jawa Tengah dan DIY dari PT Pos Indonesia. Waktu kami persilakan ke Pak Ronald. Baik, terima kasih. Ini tadi saya agak terlambat tadi, sorry. Oke, terima kasih Pak Irfan. Baru selesai tadi Zoom meeting lagi. Oke, terima kasih Maraton. Pak Irfan, silakan. Ditek Pak Irfan ya. Baik, terima kasih Pak Jeb. Pak Jeb ini panjangan dari Joni Eka Putra. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang saya hormati Insinyur Irfan Rahmat, STMM IPU, selaku Direktur Teknik dan Operasi PT Sumber Segara Primadaya, sekaligus juga selaku pelaku usaha dan Ketua Basnas Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati pula Bapak Riki Hermawan selaku Direktur PT Interindo Arta dan sekaligus juga selaku main agen pos ya. Dan tak lupa pula rekan kami, sahabat kami Bapak Joni Eka Putra selaku Account Director PT Pos Indonesia Persero. Yang kami hormati juga para pelaku usaha atau entrepreneurship atau para pimpinan BUMDes dan juga para UMKM yang pada pagi hari ini turut bergabung bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ronald, mohon izin ada dari Kemendes juga Pak hadir. Kemendes ada Pak Yasin di sini. Oh ya, mohon maaf Pak Yasin. Yang saya hormati Pak Yasin dari Kemendes, mohon maaf Pak, tadi tidak terinformasikan kalau Bapak juga turut hadir Pak bersama-sama dengan kami pada Zoom kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiwastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan semangat pagi untuk kita semuanya. Semangat pagi, Pak Ronald. Dan
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya hormati, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan ridhonya pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim dalam acara bagaimana membangun bisnis atau kiat-kiat membangun dan menjalankan bisnis agar tetap survive dan bisa scale up di saat pandemi yang sedang menimpa seluruh dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kami hormati, kita semua mengetahui bahwa pandemi ini telah mengubah seluruh tatanan bisnis, telah mengubah seluruh perilaku umat manusia dimanapun berada. Dan tentunya perubahan ini juga kita sebut juga era disrupsi, ya. Secara praktis, disrupsi adalah perubahan berbagai sektor akibat digitalisasi sebenarnya. Tetapi perubahan digitalisasi yang paling mendasar ini sebenarnya kan diakibatkan oleh hadirnya pandemi COVID yang melanda seluruh negara. Sehingga perilaku kita pun mengalami perubahan yang sangat luar biasa, di mana perubahan tersebut ketika kita tidak mengikuti perubahan tersebut, kita sendiri juga tadi seperti yang disampaikan oleh rekan kita dari Bali, bagaimana rekan-rekan kita di Bali juga dengan cepat bisa melakukan change atau perubahan, dan ketika mereka juga belum melakukan perubahan, bagaimana kondisi yang hampir-hampir kolaps, ya. Hampir kolaps itu saya kira hampir dirasakan oleh semua pelaku usaha dimanapun berada, termasuk kita juga dari PT Pos Indonesia Persero juga, ketika kita juga tidak segera melakukan change, ya mungkin Pos Indonesia sudah hanya tinggal nama, ya Pak John, ya. Namun dengan perubahan-perubahan yang kita lakukan, terutama di bidang digitalisasinya, maka kita masih tetap bisa survive, dan tentunya kita berharap bukan hanya survive saja, tapi kita juga berharap bisa scale up, ya, bisa scale up dan juga scooping, ya. Tentunya kita sangat berharap para pelaku-pelaku usaha dimanapun berada tentunya bisa sustain, ya, bisa survive dan bisa juga scale up dan scooping, karena kita merupakan ekosistem. Nah, ketika ekosistem ini tidak berjalan, tentunya kami sendiri juga dari Pos Indonesia juga tidak bisa juga survive, karena survive tersebut bisa terjadi karena semua ekosistem itu bisa bertumbuh. Sehingga satu sama lainnya juga bisa mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, persis seperti kondisi yang kita alami saat ini, kita di tengah pandemi COVID, krisis global yang dipicu oleh wabah COVID, kita semua sedang mengalami perubahan gaya hidup karena pandemi tersebut. Dan mungkin hal ini menjadi a new normal, yakni perubahan yang permanen. Saya teringat dengan apa yang dikatakan oleh Darwin, teori Darwin. Darwin pernah mengatakan bahwa hanya mereka yang paling aktif, yang paling adaptif dan responsif terhadap perubahanlah yang akan survive. Dengan kata lain bahwa change itu tidak dapat dihindari. Tidak ada yang lestari di dunia ini. Karena perubahan itu sendirilah yang lestari. Tentunya kita di dalam mengelola perubahan ini butuh kiat-kiat yang sangat jitu, ya, supaya kita dapat mengelola perubahan sehingga kita juga dapat menemukan kiat-kiat di dalam mengelola bisnis kita supaya tetap survive dan bertumbuh. Nah, dalam sharing kali ini kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bisa melakukan
perubahan tentunya dengan strategi atau kiat-kiat yang nantinya mungkin akan banyak disampaikan oleh narasumber kita, di mana narasumber kita juga di sini kan merupakan praktisi juga dan juga pelaku usaha ya. Dan ini sudah perpaduan antara konsep teori dan juga kondisi real di lapangan. Nah, oleh karena itu kami sangat berterima kasih kepada Pak Irfan Rahmat dan juga semua teman-teman atas kesediaannya berbagi ilmu bersama-sama dengan kita di pagi hari ini. Dan semoga sharing kita pagi hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ronald Sihaan atas waktunya dan sambutannya pada acara ini. Dan kita kalau Bapak ada waktu bisa mengikuti, tapi kalau ada kesibukan lain Bapak bisa menitipkan juga ke teman-teman kantor pos Cilacap yang juga bisa hadir di sini, Pak. Oke. Ya, Pak John, saya mohon pamit ya. Ini Terima rekan kasih saya banyak dari Pak kantor pos Cilacap juga turut hadir, dan juga saya minta juga rekan-rekan kami yang ada di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta juga supaya luar turut biasa. bergabung. Dan mohon maaf Pak Irfan, next Siap, time mungkin Pak saya Ronald. Terima kasih Siap, banyak monggo. Pak Cilacap Ronald ya atas Pak. supportnya. Ya, Oke. mohon izin beli Pak. Terima kasih, Bapak. Pak. Oke, rekan-rekan peserta Zoom, pada sesi selanjutnya kita sudah hadir di tengah kita Pak Insinyur Irfan Rahmat, STNM IPU. Nah, beliau seorang direktur di teknik di operasi di PT SSP di afiliasi dengan PLN, pembangkit energi listrik di posisi di Cilacap. Juga beliau adalah seorang pelaku usaha dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Basnas di Kabupaten Cilacap. Intinya juga beliau teman saya, satu angkatan di teknik mesin di Universitas Syahkuala. Teman-teman juga pada hadir di sini, teman-teman di kampus juga pada banyak hadir di sini. Ada Pak Najar Liadi, Pak dosen, Pak Jul, dan teman-teman yang lain tidak satu persatu. Juga Pak Akmal nih di kantor pos Banda Aceh juga hadir di sini. Serta yang terutama juga Pak Yasin dari Kementerian Desa juga hadir di sini. Dia juga support dan kita juga akan melakukan MOU nih selanjutnya dengan teman-teman di Kementerian Desa bagaimana menaikkan atau memberikan pencerahan kepada para BUMDes dan para UMKM di lapangan. Pak Irfan, kegiatan ini kita lakukan seminggu sekali, weekly dalam tujuan untuk meningkatkan literasi bisnis para UMKM. Semaksi dari PT Pos Indonesia hadir dengan beberapa tema, minggu-minggu depan kita temanya juga yang lain dengan menghadirkan narasumber yang lain juga. Tentunya di sini memberi semangat para BUMDes atau para UMKM dengan ilmu-ilmu praktis yang bisa diterapkan dari pengalaman dari para narasumber maupun dari para praktisi yang sudah memberikan pengalamannya. Nah, tentunya ruangan ini, Zoom ini merupakan bagian dari kontribusi Pos Indonesia buat Indonesia agar bisa naik kelas. Untuk selanjutnya, kami beri waktu ke Pak Irfan Rahmat. Silakan untuk memberikan paparannya atau wejangannya. Nanti setelah dari acara ini, nanti ada sesi dari Pak Riki. Pak Riki, beliau adalah main agent PT Pos Indonesia dari PT IAK, yang kerjasama antara Pos dan IAK sebagai manajer, dan tentunya dapat paparan tentang bagaimana untuk menjadi agen Pos di Pos Indonesia. Ya, silakan Pak Irfan Rahmat untuk menyampaikan wejangannya yang luar biasa ini. Beliau adalah panutan dari teman-teman kita semua dari mesin 89. Silakan Pak Irfan. Terima kasih sahabat saya Pak Joni Eka Putra. Pak Yasin, mohon maaf Pak Yasin, ini saya diminta ini sebenarnya apa ya? Ini mengajarkan ikan berenang sebenarnya. Tapi ya oke lah. Ya, yang mau saya sampaikan adalah hal-hal sederhana, Pak Yasin.
dan teman-teman semuanya bahwa ini apa yang kami lakukan lah ya. Jadi apa yang yang saya bersama dengan teman-teman di Cilacap, kita melakukan sesuatu yang mungkin cocok, mungkin juga kurang cocok, tapi dilihat dari sisi masing-masing aja nanti. Saya izin share boleh ya? Boleh, boleh. Silakan Pak Riki di hostkan. Sudah Pak Irfan sudah jadi co-host. Silakan mangga Pak. Oh, sorry, maaf. Ya, oke. Oke. Izin ini tulisannya saya sebutin ini the Post Innovative Way. Menurut saya Pos Indonesia ini sudah melakukan hal yang terbaik untuk Indonesia tadi, adalah mencoba memberikan suatu jalan dengan BUMDes Talk ini. Ya, saya lihat ini memang sesuatu yang luar biasa. Maka izin Pak Joni, Pak Jeb, saya tulisnya The Post Innovative Way ini. mohon maaf kalau saya sedikit merubah tata kelola yang sudah ada. Nah, saya tidak banyak mungkin menyampaikan di sini, hanya mungkin ya biar ada guidance aja. Saya buatlah slide. Sebenarnya sih pengennya ya kayak kita bicara-bicara kayak di warung kopi gitu ya. Oh, ada Bang Akmal di Banda Aceh juga. Nah, ini sedikit aja, saya pernah lebih dari 27 tahun ya bergerak memang di bidang sebenarnya saya lebih banyak di bidang desain, konstruksi lah ya. Dan komisioning untuk di pembangkit. Nah, ini terlalu teknis. Tapi ini saja. Ternyata dalam kehidupan itu kan ada yang indah-indah gitu ya. Makanya saya menyebutnya energi kehidupan di masyarakat saat ini. Jadi saya juga sebagai anggota Komite Manajemen Aturan Jaringan untuk Jawa Bali, ya. Kemudian Ketua Basnas, ini akan berakhir nih 5 tahun nanti saya berakhir di bulan Maret. Kemudian juga Wakil Ketua Yayasan ini periode kedua saya di Masjid Agung. Kemudian juga pembina Yayasan Masjid Salahuddin ini di dekat rumah. Ya, pokoknya semualah Ketua Takmir, kemudian anggota Yayasan Pendidikan Stikes juga, Ketua Himpunan Masyarakat Aceh yang ada di Banyumas, Wakil Ketua IPHI, ini baru kemarin. Nah, sebenarnya yang related itu kan yang 4 di bawah ini. Saya sebagai owner kedai kopi Helsinki, Cilacap. Kemudian kita juga membuka toko bahan kue, Sinar Boga. Kemudian kita punya toko kemasan dan plastik, saya nyebutnya K88. Kemudian kita juga punya toko sembako Cahaya Meligo, saya singkatnya CM, singkatan daripada kalau orang Aceh tahu tuh Cahaya Meligo. Cahaya kalau di Cilacap itu karena Cilacap itu bercahaya, saya ambil Cilacapnya, Meligo karena saya orang Aceh. Itu saja, tapi mungkin saya mau share sedikit. Sebenarnya kalau bagi kami, bagi saya itu konsep usaha itu seperti orang mancing sebenarnya. Orang mancing itu perlu apa ya? Kalau dari sisi mau berangkatnya aja itu ada 2, gitu ya. Ada yang diajak, akhirnya terpaksa. Ya mancingnya jadi nggak nyaman, nggak senang, orang diajak, gitu kan. Diajak ini juga ada macam-macam lagi. Sudah diajak, disediakan lagi alat pancingnya, dipasangin umpannya, tinggal mancing doang. Diharapkan oleh teman yang mengajak ini supaya dia merasakan waktu tarikan itu. Kok dilalang nggak ada narik-narik gitu ya. Jadi nggak nyaman. Akhirnya dia merasa kesan bahwa mancing itu enggak lah, nggak usah mancing lah gitu ya. Nah mungkin saya contohkan bagi bapak-bapak atau ibu yang ada di sini, disuruh sama orang tua gitu, usaha dong, usaha, buka usaha, disediakan toko, disediakan semuanya, everything semuanya komplit, supaya biar dapat girohnya. Ternyata kok nggak dapat gitu ya, karena waduh males banget yang datang nggak ada. Nah itu mungkin mancing karena diajak gitu ya. Beda dengan mancing itu memang sebuah keinginan ya, sebuah keinginan atau passion kita. Hujan, nggak apa-apa, kita akan siapkan payung.
ini kayaknya nggak ada umpannya. Tenang, saya bisa telepon si A, si B, si C. Ada, dia selalu ada. Jadi ada sebuah keinginan yang besar pada saat kita tuh pengen mancing. Nah, begitu kita dapat ikan, kita nggak tahu tuh ikan, terutama mancing di laut ya. Ikannya kita nggak tahu. Makanya skala dalam hal usaha itu juga tergantung alat yang kita bawa. Nggak mungkin dong kita bawa cacing ke laut ya Pak John ya. Kalau kita bawa cacing ke laut, mungkin cacing yang berkaki itu ya, mungkin dimakan. Tapi kalau cacing kita berharap kakap, ya mungkin ya tidaklah gitu ya. Jadi memang dalam hal memancing ini, konsep dalam usaha ini juga alat yang kita gunakan, passion kita di sana, ya itu menjadi hal yang utama ya. Nah, ini konsep yang menurut saya dalam hal berusaha bahwa yang gampang-gampangnya kayak orang memancing lah ya. Akan indah apabila itu merupakan passion kita ataupun suatu yang kita senangi. Nah, saya coba lanjut. Nah, fokus ya. Nah, pada saat kita ingin memulai sebuah atau membangun ataupun sedang menjalankan sebuah usaha, berusahalah selalu fokus. Saya gambarkan di kiri ini, mungkin gambarnya kurang bagus, tapi itu maksudnya Arjuna. Orang Aceh tahu Arjuna juga. Arjuna ini di dalam silsilahnya, di dalam ceritanya itu bahwa dalam hal dia belajar, si Pandawa ini sebenarnya semuanya disuruh belajar memanah ya. Tapi yang lain itu tidak fokus. Jadi kalau guru Durna itu menanyakan, kalau yang lain coba panah itu burung, apa yang kamu lihat? Macam-macam mereka bisa lihat. Mereka melihat buahan, ada buah-buahan, daun dan sebagainya. Bahkan dia masih bisa menggambarkan seluruh bentuk burung itu. Berbeda dengan Arjuna. Dia menyatakan bahwa apa yang kamu lihat Arjuna? Saya hanya melihat kepala burung. Ditanya lagi, apa yang kamu lihat? Saya hanya melihat kepala burung. Dan itu yang tidak meleset dan betul-betul kepala burung itu terpanah oleh Arjuna. Nah, fokus dalam usaha, nah, saya cerita juga sedikit, memang waktu kami ingin membangun sebuah usaha itu, saya memulainya dengan membangun kedai kopi Helsinki, ya, kedai kopi Helsinki di Cilacap. Sebelumnya kita tentu memilih, saya mengajak, nah seperti saat ini nih, sebenarnya kan ini kan bagian daripada sharing, Pak John ya. Karena BUMDes dan teman-teman UMKM ini mungkin sudah terbiasa sebenarnya. Saya itu punya 2 konsultan sebenarnya. Jadi saya sebut saja konsultan saya yang pertama itu, beliau adalah mantan salah satu direktur operasi di PT P sebenarnya. Jadi beliau juga makanya saya tergerak nih karena sebagai direktur operasi, udah deh nggak apa-apa deh, saya disuruh bicara di BUMDes Talk ini, oke lah nggak apa-apa gitu ya Pak Jan. Nah ternyata pada saat kita ingin membuka itu semua kita keluarin, jadi kayak daftar belanjaan, mau kita list semua yang mau kita jual gitu ya, semua usaha itu kata beliau, udah deh nggak usah usaha katanya, tutup aja bukunya gitu ya. Kenapa saya bilang? Kita tuh harus fokus dengan dalam usaha itu. Nah, kalau mungkin dalam bahasa Islamnya, setelah kita fokus itu adalah istiqomahnya. Ya. Jadi, saya menyebutkan seperti lensa di sebelah kanan itu, bahwa pada saat kita ingin fokus itu, maka kita perlu tools ya. Kita perlu cara-cara mungkin manajerial, mungkin nanti PT Pos itu bisa mengajak orang lain bagaimana sih memulai usaha dengan cara-cara, apakah tadi dengan bisnis apa, mau apa. Nah, kita harus bicara, ada kuadran-kuadrannya ya Pak Job ya kalau di manajemen kan. Kita mulai dari sasarannya, siapa yang mau kita, apa bentuknya. Nah, waktu itu kita fokus di buka di rumah makan lah ya, istilahnya kedai kopi dengan untuk memperkenalkan. Mungkin saya sedikit cerita bahwa beda dengan di Aceh. Di Aceh itu orangnya ngopi, pasti ngopi. Dan kalau apa-apa kumpul yuk, pasti warung kopi. Cilacap itu tidak begitu budayanya. Mereka tuh tidak ngopi seperti kita sekarang. Tapi kalau sekarang udah ngopi nih,
Nah, memang karena memang budaya itu berubah, changing. Tergantung kita nih mau fokus di mana. Nah, kita fokus di makanan tadi, kita semua lihat, semuanya kita siapkan, kita bismillah. Di 3 bulan pertama saya turun tangan langsung tuh, ya ikut masak, ikut apa, ikut nganterin kopi, lepaskan semua baju kita sebagai siapa, gitu. Karena kita ingin memulai sebuah usaha. Itu kami lakukan mungkin 9 tahun yang lalu lah ya saya memulai. Alhamdulillah, memang hari pertama buka itu, nah ini kadang-kadang perlu juga nih. Hari pertama buka itu kita undang gratis orang, tapi kita pakai ustadz semuanya. Lucu nih memang sebenarnya. Kita undang, ya mungkin siapa aja boleh lah ya, artinya kita minta doanya. Kita undang itu para hafiz-hafiz itu. Dan saya mempekerjakan 9 orang hafiz waktu itu. Kebetulan anak Aceh semuanya sih. Nah, lucu, karena hari pertama buka itu jalan di Cilacap itu macet di situ jadinya. Ternyata saya bilang sama konsultan saya, Pak ini nggak benar kita buka jadi macet jalannya. Itu malah benar kata dia. Itu malah benar. Loh, ini kita mengganggu saya bilang. Nggak, itu malah benar kata dia. Itu starting point-nya oke. Alhamdulillah memang starting point-nya kita bagus. Nah itu saya pikir tadi mungkin karena doa. Jadi kunci yang pertama itu adalah fokus dalam kita menentukan usaha. Tapi balik lagi ke mancing tadi, carilah yang hobi kita. Carilah yang passion kita. Tapi apabila tidak ada, is okay lah. Itu kan bagian daripada dalam belajar. Hal yang kedua yang saya pelajari adalah jangan lupa bukukan. Sering sekali dalam hal usaha, kita kita lupa. Karena kita dapat harian uangnya, kita lupa kita punya utang sama orang. Kita lupa kalau kita tadi tuh beli daging itu masih bon. Kita lupa kalau kita beli tepung itu masih ambil di toko sebelah. Nah, itu harus kita bukukan. Dan penting dalam membukukan itu buat usaha kecil itu sangat-sangat perlu. Supaya tidak tercampur dengan kebutuhan rumah tangga. Nah, sering termakan modal. Kaya sedikit pengen beli mobil. Boleh-boleh saja. Tapi ya tadi saya bilang harusnya dihitung. Nah, sekarang kami memulainya dari awal. Zamannya digital nih, ya. PT Pos juga digitalisasinya juga bagus. Udah deh kita bisa pakai banyak software dan banyak itu mau pakai warung, mau pakai apa tuh boleh sekali. Nah ini hal yang sangat penting. Saya katakan jangan lupa bukukan. Kenapa saya bilang bukukan? Catat. Kalaupun sekecil apapun catat saja. Supaya kita jelas berapa nanti kulakan kita. Biar kita tahu mengevaluasi baik itu harian, mingguan. Nah itu kita harus bukukan. Yang paling kita takutkan adalah debt kita itu terlalu besar dari yang pendapatan kita. Ataupun biaya kita itu terlalu besar sehingga kita tidak punya cash flow. Nah, cash flow ini penting yang cash flow itu ada 2 sih caranya kalau menurut saya dalam hal ini kita melakukan penundaan pembayaran ya. Sehingga kita tuh punya cash flow yang kuat, tapi tetap maturity level dari hutang kita itu juga dihitung. Jangan sampai nanti kita nunggak, akhirnya nggak sinergi. Nah itu yang kedua tadi satu fokus, yang kedua bukukan. Nah yang jangan lupa nih, nah ini kehadirannya PT Pos ini dalam sinergi. Nanti saya sedikit cerita bagaimana saya Sinki itu di awal pandemi. Itu survive karena adanya sinergi. Saya sebagai ketua kan sekian besar, waktu itu saya menjaga sekitar 2 miliar. Saya sedikit ya, bahwa Cilacap waktu saya jadi masuk ketua Basnas tahun 2017, itu angka pengumpulan zakat kita itu cuma 800 juta aja. Tahun 2021 kita bisa tembus sampai 15 miliar. Jadi memang signifikan juga, dan itu karena trust ya, karena percayaan. Nah, apa yang sinergi yang kami lakukan waktu saya itu jadi pilihannya itu adalah merumahkan sebenarnya, merumahkan pegawai waktu itu, karena nggak ada yang bisa, toko itu harus tutup, toko Helsinki itu harus tutup.
Kalaupun buka hanya siang dan waktunya pendek sekali, itu nggak mungkin. Kita sebagai owner itu nggak habis akal ya. Kita datangi semua teman-teman sebagai penjual juga ya. Kita datangin, terus saya maju ke beberapa perusahaan, ayo dong, kan sekarang pandemi nih, masa nggak dikasih makan karyawannya gitu ya. Kita berani siapin. Nah, karena pandemi, kita coba nyiapin nih, kita nyiapin makanan. Jadi kita coba, tapi tidak boleh sendiri. Itu dia. Saya mengajak teman-teman yang lain. Artinya dalam berbisnis ini, bahasa saya sedikit tidak boleh greedy lah, tidak boleh serakah. Bareng-bareng aja nggak apa-apa. 5 hari gantian kita makannya, siapin makannya. Si A, fulan ini, si ini. Saya bilang kamu jangan ambil semua dong. Makanannya boleh, airnya dari si A ya. Nah, kita bersinergi. Kebetulan di Cilacap tuh kita menyebutnya para bakuler. Jadi orang-orang bakul itu, jadi disebutnya bakuler. Jadi kita ada grupnya. Nah, ini makanya BUMDes walaupun itu berbeda desa, dengan adanya PT POS ini bisa linknya bisa lebih kuat. Apa yang dimiliki oleh sebuah UKM itu bisa dipakai oleh UKM yang lain. Dan itu bisa menjadi link yang sangat kuat. Dan jangan lupa, pada saat konsumen kita itu mati, kita ikut mati. Pada saat produsen kita mati, kita ikut mati. Jadi, jangan bangga dengan harga kita mendapatkan harga murah, kita bisa mampu menekan si produsen, tapi setelah itu dia mati, kita nggak dapat lagi barang yang kita perlukan. Jangan bangga kita mampu menjual lebih mahal kepada konsumen kita, setelah itu konsumen kita kapok, hilang, nggak punya daya beli, kita mati. Jadi sinergi ini dalam segala arah. Nah, apa fungsinya PT POS menurut saya ini sangat-sangat penting, Pak John dan tim ya. Saya sangat berharap sinergi itu misalnya baik dari segi logistik, dan yang paling penting seperti ini nih, kita sharing ini ini sebagai sinergi yang luar biasa. Sharing is power ya sebenarnya. Jadi apalagi sharing knowledge itu is power. Teman-teman, sinergi seperti ini itu memang luar biasa. Tadi saya sampaikan, kami tidak greedy. Walaupun saya dapat tendernya, saya ajak semuanya. Tapi ada aturan-aturan main lah ya, aturan-aturan main itu. Dan clearly saya state kepada mereka, berapapun yang kalian tagihkan, itulah yang saya tagihkan kepada sana. Jadi jangan kalian anggap bahwa saya itu ada ambil fee, tidak ada. Saya hanya mengambil fee, hanya jatah saya. Dan itu saya buktikan. Nah di sini ini sinergi. Kalau di Basnas, apa yang kami lakukan? Saya menyiapkan waktu itu di awal pandemi, begitu Presiden itu menyatakan bahwa kita masuk pandemi. Saya bilang sama teman-teman keuangan saya, coba cek uang kita ada berapa. Tahan uang itu 2 miliar. Saya ingin belanjakan untuk sembako dan juga untuk baju hazmat. Waktu itu masih awal. Saya kontak semua UKM-UKM yang para penjahit-penjahit itu. Saya bilang, coba beli spoonbond. Beli spoonbond. Sekarang. Kita nggak punya uang, Pak. Nah, Basnas itu lebihnya. Basnas boleh ngeluarin uang duluan. Itu. Jadi ada tingkat kepercayaan tinggi. Artinya kalau itu dibawa lari ya sudah kita harus ganti uang orang gitu ya. Nah, dia bilang, Pak, kita perlu modal untuk beli. Bisa jahitnya, bisa. Ada contohnya, ada. Kita jahit lah. Kita jahit, kita berhasil awal itu sekitar hampir 15.000 pieces baju hazmat itu kita bagikan hampir di seluruh Kabupaten Cilacap. Nah, dengan harga yang sangat murah. Dan alhamdulillah UKM-nya juga bilang gini, Pak, kami nggak usah dibayar mahal. Kami cukup dibayar ongkos kerja saja. Selebihnya biarlah Allah yang meridhoi kami. Wah, selesai itu terpaksa saya bingkai. Saya buat ucapan terima kasih, saya minta Pak Bupati ini harus kita berikan penghargaan para UKM saya ini. Jadi kita kumpulin di pendopo, Pak Bupati menyerahkan langsung bahwa ucapan terima kasih kepada UKM itu. Nah, ini sinergi. Sinergi ternyata hidup bersama itu lebih indah. Itu ya, tidak saling mematikan.
Ini yang saya sampaikan bahwa di masa pandemi itu ada tuntutan sebenarnya. Di masa pandemi itu ada hygiene, ada low touch ya, ada less crowd dan low mobility. Apa yang kami lakukan? Nah, waktu hygiene itu kita ikutin semua saran pemerintah. Saya bilang sama teman-teman itu, ada yang takut-takut divaksin, nggak peduli. Kalau kalian nggak vaksin, nggak boleh masuk. Jadi karyawan saya, kita vaksin semuanya. Kemudian begitu hygiene, saya bilang, oke, kalian punya keluarga, tahu saya, tapi tolong 2 minggu ini, 1 bulan waktu itu totalnya, saya rumahkan mereka itu di suatu rumah, mereka itu saya isolasi. Hanya supaya apa? Menjamin bahwa produk makanan kami itu tidak terkontaminasi oleh corona. 2 minggu sekali saya suruh kita lakukan swab, antigen ya. Waktu itu bukan antigen, masih cek darah itu awal-awal. Saya beli alatnya itu. Wah, pokoknya semuanya kita lakukan. Karena dia ada low touch, maka itu nggak mau itu kita harus ada digitalisasi. Pola pembayaran semuanya melalui transfer, pakai QRIS, pakai apapun lah yang kita sebut dengan supaya tidak ada bidang sentuh terlalu banyak dengan orang. Dan juga bahan-bahan makanan itu kita sterilisasi, kita beli alat untuk sterilisasi pakai, walaupun ini belum teruji, nggak peduli deh, pokoknya kita pakai UVC ya, UVC itu kita suruh sendok. Padahal ternyata sekarang ada cara yang lebih mudah. Sendok asal itu bukan sendok plastik, asal sendok besi, dikasih air panas saja udah selesai sebenarnya. Dulu nggak kepikir, tapi pokoknya kita lakukan. We do better lah. Nah, kita ubah pola kerja tadi, saya bilang saya kumpulin anak-anak itu, teman-teman itu, ayo ini mau nggak nih? Ayo kita jalan. Kita ubah susunan meja, kita pindahkan. Pokoknya kita lakukanlah seperti itu. Nah, kemudian low mobility ini terpaksa kita datangi pelanggan. Kalau dari segi Helsinki itu sebenarnya harus survive saja, jadi tidak berkembang ya. Kita datangi pelanggan. Dengan cara apa? Ya mungkin saya sebutin lah, GoFood, Grab, ya, Nujek, apalah yang atau mau antar jemput silakan. Nah, tapi ada hal menarik di usaha saya yang lain. Kami punya, sebenarnya ini usaha ini kan muncul karena adanya Helsinki gitu ya. Helsinki itu perlu, sebenarnya bukan Helsinki-nya awalnya. Saya punya tugas itu kira-kira 10 tahun yang lalu untuk mensupport sebuah yayasan panti jompo. Beras, minyak, susu, dan sedikit beberapa lah ya. Pokoknya sembako kita untuk jamin bahwa si panti jompo ini tidak kelaparan. Karena ada pengurangan dari pemerintah tentang biaya konsumsi. Hanya 10.000 per hari, nggak mungkin. Saya dapat tugas dari perusahaan untuk mensupport itu dari CSR kita. Saya suruhlah istri saya, saya bilang, antarin beras, cari bakul beras. Jadi kita belajar tuh 3 tahun itu belajar, terus dia tertarik juga. Ya. Kata orang tukang berasnya, kenapa ibu nggak jualan beras ya? Akhirnya kita buka toko sembako. Kita buka pertama sekali toko, karena Helsinki itu perlu kemasan, kita buka toko kemasan. Kita jual kemasan. Kita jual bahan kue, kita perlu jual tepung karena untuk bikin tepung. Ini sebenarnya kayak menggurita juga sih sebenarnya. Jadi kita main ke hulunya sedikit. Helsinki, saya kontrol dengan pembelian tepungnya segala macam itu dicegat di situ. Kemudian kita buka toko bahan kue. Nah, Helsinki itu kita buka toko EK88 dan CM itu masih biasa. Masih bisnis as usual. Nggak ada. Kita masih nunggu buka toko, tunggu orang datang. Tapi begitu kita buka Sinar Boga, itu kita berbeda sekali. Idenya bukan dari saya, idenya dari kepala toko. Kepala tokonya saya bilang ini, Pak, itu kan ada list pelanggan kita. Aku tak datangi ya Pak, katanya. Kok mereka nggak beli lagi? Oh ya silakan. Didatengin semuanya sama dia. Didata sama dia. Mereka perlu ini Pak. Walaupun turun tapi mereka masih perlu. Oh bagus juga nih saya bilang. Gimana caranya? Kami mau antar. Tak beli toko saya, nggak usah, motor aja. Wah, sanggup Pak. Wah, kita datang diantar. 1 kilo tepung pun kita antar.
kita datengin, ternyata omset kita tuh 3 kali lipat dari yang biasa. Melejit 3 kali lipat pada di masa pandemi. Wah, saya bilang ini gila juga ya. Sampai produsen tepung datangin kita. Apa sih kok bisa banyak banget jualnya? Kok bisa begini banget ya pada pandemi? Loh, kita nggak ngerti juga, saya bilang. Kita cuman ngirim ke pelanggan kita yang biasanya diam. Nah, tadi ada sinergi. Si pemasok ini bilang, Bu, Pak, kita buka ini yuk, kita buat ini kan sekarang pandemi udah turun nih gitu ya. Boleh nggak ya kita bikin apa ya kayaknya istilahnya itu demo makanan gitu ya. Oh iya, boleh. Kita buat lah ya. Itu baru-baru ini kita buat. Ternyata itu juga beberapa bundes kita undang sih sebenarnya. Harapan kita mereka itu bisa bersinergi untuk membuat sesuatu lah. Tapi ada hal lain yang menurut saya mungkin teman-teman juga bisa. Kebetulan karena saya juga di perusahaan, perusahaan itu juga punya CSR-nya sebenarnya. Bumdes yang ada di sana juga punya keuangan yang cukup kuat menurut saya apabila itu dilakukan. Nah, PT Pos itu bisa melakukan sinergisitas ini dengan linking di logistiknya misalnya. Nah, ada hal yang menarik tadi saya sampaikan bahwa ternyata waktu itu kita duluan sih sebenarnya. Ada orang itu kita memperkenalkan sebuah produk. Dia bilang, ini untuk goreng ayam ini dia biasanya pakai tepung ini gitu ya, pakai tepung A. Kita bilang, mau nggak ya pakai tepung B? Wah, kita nggak berani lah katanya. Ini tak kasih ya 5 kilo gratis. Gitu ya. Artinya gini, kita edukasi mereka. Kita edukasi pelanggan kita itu, kita sampaikan mana barang itu yang benar dan apa adanya. Dan kita harus jujur di situ. Ternyata kok dia bilang, bagus ini tepungnya Bu, kita beli ya. Beli dia. Begitu dia beli satu, kita lapor aja ke produsen kita ya. Saya kemarin berhasil menjual ini dengan kita kasih gratis. Oh, nggak boleh begitu katanya. Aku tak kirim ya satu sak. Nah, kita cuma keluarnya 5 kilo. Oleh si produsen ini karena percaya sama kita dibonusin 1 sak. Akhirnya itu jadi apa ya? Setiap kita bisa ngasih bonus ke orang, kalau itu dia berhasil membeli suatu produk mereka, kita tuh pasti dapat istilahnya black bonus itu ya. Nah, ini hal-hal yang mungkin menurut saya kadang-kadang tidak terbuka kalau kita tidak berkomunikasi dengan produsen kita tuh dari hati ke hati. Jadi kembali datangi pelanggan. Jadi usaha di masa pandemi ini yang kami lakukan adalah datangi pelanggan, dengarkan pelanggan kita dan sampaikan apa yang kita alami dan kita harus memahami pelanggan kita itu juga apa yang mereka alami. Jadi sinergisitasnya itu. Saya sedikit mungkin ini di akhir ini pandemi ini sebenarnya adalah akselerasi dari VUCA ya. Jadi ada volatility, uncertainty, ambigu, kompleks tadi yang disampaikan oleh Pak Ronald. Apapun itu sebenarnya ada trust. Ya. Kuncinya itu trust. Everything mau kompleks, mau volatility, mau uncertainty, ambigu, just pegang aja trust. Ya. Jadi pada saat kita itu trust seperti yang pernah kami lakukan, insya Allah ya di Basnas itu yang saya selalu sampaikan bahwa orang akan bayar zakatnya ke kita kalau mereka itu percaya kepada kita. Kita believe in God tapi trust in someone. Trust kepada diri kita juga perlu. Ya PD kita, tapi trust pada teman-teman itu perlu. Sering dalam dunia usaha ini, ya mohon maaf banget kadang-kadang. Kita itu kadang-kadang gagal fokus sehingga trust-nya melenceng. Satu kali saya pesan misalnya produk A gitu ya. 3 kali berhasil, 4 kali berhasil. Yang ke-6 udah mulai deh. Dia mencoba-coba untuk take a chance dengan mengambil untung lebih besar. Mulai harga naik, mulai kualitas turun, mulai pengiriman tidak terjaga. Nah, ini PT Pos nih selalu menjaga komitmen nih. Ya, ONS ya. one night service. Jadi
selalu ada yang trust. Nah, pada saat kita trust, PT Pos juga trust dengan apa yang kita kirimkan itu sampai kepada kita dengan baik, kita dengan sesama teman-teman kita itu ada trust-nya, biarkanlah porsi keuntungan itu terbagi sesuai dengan kodratnya. Jangan pernah mau mengambil sesuatu yang bukan hak kita, atau ingin kita tadi mengambil lebih besar. Kembali kepada mancing tadi, jangan berharap kita ingin mancing ikan hiu kalau kita cuma punya umpan udang kecil. Tidak perlu kita iri dengan teman kita di sebelah yang dapat strike, terus kita pindah, gangguin dia ke situ, ikut mancing juga di situ. This is not necessary. Itu satu hal yang menurut saya tidak perlu. Jadi fuka, ada juga mungkin di Amerika menyebutnya tuna, turbulence, is okay lah, apapun itu, apapun istilahnya. Digitalisasi itu sama pandemi corona ini mengakselerasi itu semua. Tapi tetap bottom line-nya itu adalah trust. Makanya saya berterima kasih hari ini PT Pos memberi ruang sedikit saya berbicara. Mungkin sebagai Ketua Basnas juga saya sharing bahwa trust ini perlu. Nah, di antara semuanya itu, tadi saya buka juga dengan doa bahwa kita tadi Pak Joni juga membuka acara ini dengan doa. Saya memulai usaha saya dengan mengajak orang-orang yang hafiz tadi ikut bekerja dengan saya. Para kiai-kiai itu minta doanya. Terakhir Bu Dede pun kemarin ikut doa juga di Helsinki gitu. Artinya memang berteman, punya koneksi itu indah sekali. Dan itu hanya bisa dikaitkan, dikunci oleh trust tadi, saling percaya. Jangan lupa berdoa dan jangan lupa zakat. Itu saja dari saya. Pak Joni, kalau mungkin ada yang mau ditanyakan atau sharing lah, silakan. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Iva Rahmat atas sharing pengalaman-pengalamannya yang luar biasa, dan secara ini daging semua nih ilmu yang disampaikan oleh Pak Iva Rahmat ini daging semua. Jadi tidak ada sudah dipraktekin, sudah dicobain, sudah ada bukti hasilnya gitu. Nah, dari paparan beliau menyampaikan tentang fokus, kita harus fokus dengan apa yang menjadi passion kita atau keinginan kita untuk berbisnis. Jangan fokusnya yang banyak, tapi fokusnya ke fokus, bukan fokus bergiring, fokus. Dan tentunya semua dari bisnis perlu adanya pembukuan. Ini penting sekali. Nanti kita ada tema juga nanti tentang pembukuan ya teman-teman para BUMDes, para UMKM yang hadir di sini, kita juga ada tema tentang pembukuan. Bagaimana cara membukukan transaksi itu karena penting. Karena pemasukan, pengeluaran, laba, profit, kemudian kita bisa forecast bagaimana membeli ini. Jadi tentunya pembukuan ini menjadi informasi bagi para owner atau pembisnis, kita bisa melihat apakah untung ataupun tidak. Kemudian sinergi tadi harus bersinergi, kita tidak semua kita kerjain, kita pasti ada pemasok, perlu adanya sharing ekonomi, perlu adanya sharing value dan sharing benefit, dan tentunya seperti saat ini BUMDes Talk ini bagian dari sharing PT Pos Indonesia yang tidak berbayar nih buat para UMKM, para BUMDes mendapatkan insight-insight bisnis yang bisa dipraktekkan di bisnisnya. Kemudian tadi kondisi pandemi, VUCA itu kondisi saat ini yang begitu tidak bisa kita prediksi perubahannya, tetapi kita bisa menjalankan bisnis itu untuk lebih survive. Nah, rekan-rekan sekalian, saya pun berpikir listrik yang ada di Jakarta ini tentunya pengaruhnya dari Cilacap, pembangkitnya ada di istri yang beliau ini direkturnya gitu ya. Mudah-mudahannya nggak ada pengaruh nih pemasok listrik di Jakarta sampai di Jawa ini tidak pengaruh karena amin. Insya Allah. Energi listrik dari pembangkit listrik di Cilacap. Rekan sekalian, para BUMDes yang bisa hadir ini, nanti kita silakan bertanya melalui chatting di room ini. Silakan nanti melakukan pertanyaan apapun bisa dilihat, nanti kita akan dijawab. Mungkin untuk sesi ini nantinya kita akan sampaikan juga dari main agent kita, dari Pak Riki.
Mungkin 10 menit beliau akan memaparkan tentang paparan beliau tentang bagaimana untuk menjadi agen pos untuk bisa teman-teman para UMKM, para BUMDes yang gabung di sini atau personal atau koperasi, silakan pahami tentang bisnis agen pos tersebut. Pak Irfan masih tetap stay di sini sampai jam 12 kita mengakhiri kegiatan ini, ada tanya jawab nanti di room. Silakan Pak Riki, waktu dan tempat. Baik, baik. Baik, terima kasih Pak Joni, Pak Irfan, luar biasa tadi sharingnya itu. Selain materi, prakteknya juga ternyata Pak Irfan punya banyak bisnis Pak Jon ya. Betul. Beliau ini LCNQ itu adalah nama brand. Oh, Semua para UMKM, ada warung, ada mie, ada mie Aceh, ada waduh. martabak, macam-macam. Kita tunggu di Cilacap deh. Siap, siap. Kita tunggu di Pak, Cilacap. nanti kalau ke Cilacap pasti kita mampir nih, nyobain Siap, kopi siap. Helsinki. Kan Pak Riki. Ya. Oke. Baik, rekan-rekan semua, terima kasih buat kehadirannya pada siang hari ini. Jadi terkait dengan topik kita, bagaimana mengembangkan, bagaimana eskalasi bisnis sehingga bisa mendapatkan cuan, gitu ya. Seperti yang tadi disampaikan di video yang awal, rekan kita dari Bali itu bagaimana dia bisa bangkit dari keterpurukan. Di awal hanya mendapatkan imbal atau fee bagi hasil itu cuma berapa ratus ribu, gitu ya. Bagaimana di akhirnya beliau ini bisa menjadi agen pos terbaik kedua nasional. Gitu. Nah, bisnis agen pos ini adalah salah satu bisnis yang bisa survive di masa pandemi. Di mana mungkin pebisnis-pebisnis lain, terkecuali Pak Irfan mungkin ya, pebisnis-pebisnis lain di masa pandemi itu terjadi pengurangan karyawan. Nah, kebetulan Beli Handy ini pernah kita undang di BUMDes Talk kedua atau ketiga, saya lupa. Nah, justru di saat pebisnis lain itu melakukan pengurangan karyawan, Beli Handy ini justru ekspansi usaha di masa pandemi. Pengembangan buka lagi kantor pos sampai punya beberapa cabang beliau ini di Bali dan menambah karyawan demi karyawan lagi. Nah, di kesempatan ini saya mau coba memberikan sedikit penjelasan mengenai peluang dan potensi yang Bapak Ibu bisa ambil ketika membuka kantor pos. Oke. Nah, konsep kemitraan kantor pos Indonesia, jadi nanti bahasanya bukan lagi Bapak Ibu sebenarnya bukan lagi disebut sebagai agen, jadi sebagai mitranya PT Pos. Dan sudah berhak nanti ketika membuka layanan, sudah berhak untuk memajang nama sebagai kantor pos. Jadi seperti membuka kantor pos cabang. Nah, sebelumnya perkenalkan dari kami, Interindo Arta Kreasi. Jadi kami itu adalah perusahaan startup teknologi, kita di bidang IT, yang awalnya kita berbisnis untuk pembayaran listrik, beli pulsa, token, paket data, dan lain sebagainya. Kantor kami di Alam Sutra di Tangerang. Produk yang sudah ada di kami kurang lebih ada sekitar 1000-an produk. Kami sudah memiliki sekitar 400.000 agen di seluruh Indonesia dengan transaksi sekitar 6 juta transaksi per bulan. Teknologi keamanan kami setara dengan fintech, financial technology. Dan kami juga salah satu online agregator telekomunikasi. Nah, berkaca dari pandemi yang dialami di seluruh dunia, serta besarnya pasar yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Kalau kita lihat Indonesia ini menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar juga di dunia. Setelah Cina, India, Indonesia dengan jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa. Ini kalau pemerataan internet sudah semakin rata, itu pengguna internet di Indonesia itu menjadi yang terbesar juga, yang harus diwaspadai oleh seluruh dunia.
Gitu. Kita punya pasar yang sangat besar. Berkaca dari pandemi kemarin di 2020, 2021, itu terjadi pergeseran pola belanja masyarakat dunia, termasuk juga masyarakat di Indonesia. Dari yang biasa kita belanja beli sabun di warung, beli sabun di Indomaret, di Alfamart, gitu ya. Nah, ketika pandemi ini terjadi pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga pola belanja masyarakat Indonesia juga otomatis berubah. Dari yang belanja offline, sekarang menjadi belanjanya online. Transaksi di online ini semakin meningkat, gitu ya. Ketika pandemi lebih-lebih lagi, semakin merongket. Ketika kita bicara transaksi online, itu tidak terlepas dari layanan jasa kurir, pengiriman. Karena hingga saat ini belum ada satu teknologi pun yang bisa memindahkan satu barang dari tempat A ke tempat B hanya dengan disinar. Seperti film Star Trek gitulah ya. Disinar, diurai, lalu dari Jakarta diurai, tiba di Cilacap. Gitu, hanya dalam hitungan detik. Karena teknologinya belum ada, otomatis kita masih membutuhkan layanan jasa kurir, Bapak Ibu. Nah, dengan cakupan wilayah yang sangat luas, PT Pos itu menjangkau seluruh Nusantara dari ujung Medan, Sumatera Utara, sampai ke Papua dengan ribuan kantor pos dan puluhan ribu karyawan yang siap sedia mengantarkan kiriman kita. Nanti ketika Bapak Ibu sekalian membuka layanan PT Pos, itu layanannya hampir sama dengan kantor pos yang dimiliki oleh PT Posnya sendiri. Nah, seperti yang pertama itu pembayaran tagihan rutin bulanan, masyarakat yang mau bayar listrik, bayar telepon, bayar internet, bayar BPJS, gitu ya. Lalu melayani juga untuk pembelian token listrik, top up pulsa, paket data. Lalu yang ketiga, nanti Bapak Ibu juga bisa melayani untuk pengiriman surat dan paket ke seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, dengan cakupan yang luas yang dimiliki oleh PT Pos tadi. Nah, yang keempat, bisa melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia, Bapak Ibu. Karena PT Pos sudah bergabung dengan United Postal Union atau Asosiasi Kantor Pos Seluruh Dunia, sehingga kiriman Bapak Ibu ini bisa menjangkau lebih dari 200 negara di dunia. Lalu yang kelima, nanti Bapak Ibu juga bisa melakukan penjualan benda-benda pos, perangko, materai, dan lain sebagainya. Nah, dengan berkembangnya transaksi online di marketplace, di e-commerce, sudah tentu PT Pos juga harus bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada sekarang. Harus bisa beradaptasi. Nah, yang pertama adalah PT Pos juga sudah bisa melayani kiriman COD, cash on delivery. Berbeda dengan COD yang dimiliki oleh layanan jasa kurir lain, di mana ketika kurir mengantarkan barang dan menerima uang dari pembeli, kurir akan melakukan penyetoran uang tersebut ke rekening penjual. Nah, di jasa kurir lain, penyetoran uangnya ini bisa memakan waktu 7 hari, bahkan bisa sampai ada yang sebulan. Sementara di PT Pos, hari ini kurir terima uang, paling telat H+1 uang itu sudah ditransfer masuk ke rekening penjual. Nah, ini adalah marketplace yang jualan-jualan seperti di Facebook, di Instagram, yang tidak ada platform untuk penerimaan uang. Nah, ini adalah pasar yang sangat besar nih Bapak Ibu. Jadi ketika BUMDes bergabung, membuka kantor pos, nanti kerabat-kerabat, kenalan, atau UMKM yang berjualan di Facebook, di Instagram, ini bisa menggunakan layanan COD-nya dari PT Pos. Lalu layanan yang kedua adalah cashless Bukalapak, yang ketiga cashless dengan Shopee. Jadi untuk yang cashless ini nanti penjual-penjual itu ketika mau mengirimkan barang ke kantor posnya Bapak Ibu sekalian, tidak lagi membayar ongkos kirim.
untuk pelanggan penjual-penjual yang dari Shopee dan Bukalapak. Tidak lagi membayar ongkos kirim karena nanti penyelesaian ongkos kirim PT Pos lakukan dengan Bukalapak dan dengan Shopee-nya langsung. Nah, jadi ini yang seperti tadi digambarkan Pak Irfan, low contact, low touch. Jadi meminimalisir sentuhan. Sudah masuk digitalisasi kita. Nah, ini adalah gambaran pendapatan skema fee yang nanti Bapak Ibu bisa terima. Di tabel yang sebelah kanan itu ada list presentasi fee yang nanti diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Omset di bawah 25 juta dengan omset yang di atas 25 juta per bulan untuk layanan kurirnya. Nah, yang biasa dilakukan untuk pengiriman lewat PT Pos adalah yang nomor 2 dan yang nomor 5 itu. Kilat khusus dan ekspres. Fee yang terendah yang nanti Bapak Ibu terima adalah sebesar 17,5%. Kita asumsikan omset rekan-rekan sekalian dalam satu bulan itu kiriman kurirnya 25 juta sebulan. Maka masih menerima fee 17,5%, yaitu fee-nya sebesar 4.375.000. Ketika sudah berkembang, katakanlah omsetnya menjadi 100 juta sebulan, fee-nya menjadi 20%. Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan imbal jasa bagi hasil sebesar 20 juta. Kalau tadi beli handy di Bali, itu omsetnya bisa mencapai 750 juta Bapak Ibu. Nah, kita tinggal hitung aja dah. Berapa fee yang diterima agen pos The Flash di Bali. Nah, ini adalah contoh beberapa kantor pos yang sudah bergabung, yang juga memiliki usahanya sendiri-sendiri. Ada yang buka laundry, buka toko kelontong, ada yang garasi rumahnya dikorbankan untuk buka kantor pos, dan ada juga beberapa ini yang BUMDes yang sudah bergabung dari Sinar Wenang, terima kasih sudah ngirimkan fotonya. Ini BUMDes sudah bergabung membuka kantor pos. Saat ini dari kami maupun dari PT Pos untuk biaya pendaftarannya ini gratis Bapak Ibu. Tidak dikenakan biaya pendaftaran. Kalau mau buka jasa kurir lain, itu biaya franchise-nya aja bisa puluhan bahkan ratusan juta. Nah, saat ini PT Pos membuka peluang buat teman-teman BUMDes sekalian tidak dikenakan biaya pendaftaran. Syaratnya yang pertama, memiliki tempat usaha pastinya. Tempat usaha yang representatif karena nanti akan membawa nama besar PT Pos. Lalu memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, timbangan, meteran, spanduk, stempel, seragam pos, dan lain sebagainya. Untuk pengajuannya nanti akan ada formulir. Silakan Bapak Ibu bergabung di grup yang sudah di-share Pak John. Nanti melengkapi formulir, lalu dilampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, identitas BUMDesnya, KTP penanggung jawab, NPWP, dan cover buku tabungan. Lalu juga melampirkan foto-foto tempat nanti yang akan diajukan, yang akan digunakan, dengan mengirimkan share log, link dari Google Maps-nya untuk lokasinya Bapak Ibu. Prosesnya nanti ketika kami sudah menerima kelengkapan dokumen yang sudah lengkap, kami akan berkoordinasi dengan kantor pos setempat untuk melakukan survei ke tempat Bapak Ibu. Nanti dari pos setempat setelah mendapat persetujuan, baru proses pengajuan kami lanjutkan ke PT Pos Pusat untuk penerbitan izin. Nanti setelah mendapatkan izin operasional, kita akan melakukan training, pelatihan bagaimana operasionalnya, bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana mengukur berat dan dimensi kiriman. Nah, kelebihan dari kami, dari IAK ini adalah nanti satu aplikasi itu bisa digunakan untuk semua layanan tadi Bapak Ibu. Jadi untuk pembayaran top up dan juga kiriman jasa kurir. Lalu kelebihan kami yang kedua, fee yang nanti Bapak Ibu terima itu diterima secara harian. Hari ini transaksi, besok langsung terima fee. Dan nanti dari aplikasi kita juga tersedia monitoring
Misalkan dari rekan-rekan BUMDes, nanti akan ada karyawan-karyawan atau petugas loket yang bertugas sudah tentu. Nah, sebagai owner atau direkturnya BUMDes, Bapak Ibu sekalian bisa melakukan monitoring. Berapa sih transaksi yang dilakukan nih petugas, berapa kiriman, berapa besar untuk transaksi pembayaran dan top up-nya. Jadi, direktur atau pengurus BUMDes bisa melakukan pemantauan. Kita sediakan dashboard. Nah, ini sekedar ilustrasi bagaimana besarnya PT Pos gitu ya, ketika ada pelanggan 2 orang yang mau berkirim, yang satu mengirim ke kantor pos, satunya lagi ke perusahaan jasa kurir yang lain. Temannya mau ngantar ke kantor pos bilang, ngapain yang lain? Kalau yang lain aja pakai jasa PT Pos. Kenapa bisa muncul ilustrasi seperti ini? Karena jasa kurir yang lain itu hanya mengcover wilayah-wilayah tertentu di Indonesia, Bapak Ibu. Ketika wilayahnya tidak tercover oleh mereka, nanti penerusannya itu selalu dilakukan oleh PT Pos. Jadi jasa kurir A nggak bisa sampai ke Cilacap gitu ya. Nanti mungkin hanya sampai di Jawa Tengah aja, ke Semarang. Nanti ke Cilacapnya pasti diteruskannya oleh PT Pos. Gitu. Makanya ngapain ngirim ke tempat lain kalau yang lain aja ngirimnya pakai PT Pos. Gitu. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan sedikit mengenai potensi peluang usaha yang bisa didapatkan ketika membuka keagenan PT Pos. Mangga Pak Joni. Terima kasih Pak Riki. Ya Pak. Rekan-rekan sekalian, Pak Riki ini adalah main agent PT Pos Indonesia. Untuk rekan-rekan yang berminat ingin buka agen pos, silakan bergabung di grup WA. Nanti kita akan share kembali rekaman-rekamannya. Tentunya yang bergabung melalui agen pos dari PT IAK, kita akan melakukan penampingan. Penampingan ini maksudnya menjadi agen tersebut tidak kita biarkan berdiri sendiri, kita akan lakukan pembinaan, kita buat pelatihan-pelatihan, pelatihan itu untuk operasional, bisnis maupun marketing, maupun pelatihan lain, misalnya digital marketing, kita akan naikkan agen pos tersebut bisa berbisnis, pasarnya bukan hanya bisnis agen pos, tetapi para UMKM atau para BUMDes bisa menjual produk-produk lokalnya, bisa dijual di domestik seluruh Indonesia. Bagaimana membuat landing page, bagaimana mengiklankan di Facebook, bagaimana mengiklankan di Instagram Ads, kita akan ajarkan. Nanti kita produk lokalnya bisa laku secara nasional. Nanti kita bersama dengan Pak Riki, kita hadirkan para expert untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan tidak berbayar, itu hanya fasilitas bagi para member yang sudah bergabung menjadi agen pos di PT IAK. Ini Pak Irfan, terima kasih banyak. Luar biasa itu. Itu bukan hanya nasional, tapi internasional itu bisa itu. Betul. Jadi produk-produk para BUMDes. Digitalisasi, makanya saya bilang tadi PT Pos itu berperan aktif, baik dari segi logistik maupun dari tadi untuk digitalisasinya. Dulu kan diawali dengan Wasantara. Sekarang kan harusnya sudah harusnya dunia lah. Betul. Dulu Wasantara. Betul Pak Irfan. Jadi gini, PT Pos hadir di tengah-tengah masyarakat BUMDes. Dagangannya itu pasarnya bukan hanya lokal, domestik maupun internasional. Bahkan para BUMDes juga ada yang mengekspor kontainer, kiriman-kiriman, dan kita PT Pos bisa mengurus untuk proses pengiriman itu. Dan tentunya dari mindset dari bisnisnya Pak Irfan tadi, kaitan dengan fokus, bersinergi, kemudian melakukan pembukuan, kemudian menggunakan digitalisasi, dan tentunya bisa dicontoh nih para UMKM dan para BUMDes, para koperasi yang hadir di sini. Bagaimana pola itu kita belajar? Coba deh bergabung dengan sekolah kita. Tentunya Pak Irfan, tentunya saya berpikir saya ingin membuka sekolah bisnis akhirnya, sekolah bisnis digital ini, supaya bangsa Indonesia ini bisa tidak menjadi konsumsi, tetapi menjadi tuan rumahnya di Indonesia. Para produk lokalnya bisa laku sampai ke China, sampai ke India, sampai ke Eropa, dan tentunya kita punya produk unggulan yang sungguh baik.
Alangkah baiknya di desa kita bersama dengan DPMD Provinsi Jawa Barat, satu desa satu produk unggulan, tentunya produk unggulan tersebut kemas, bagaimana kemasannya, dan banyak ada pembelinya, bukan hanya di lokal juga di internasional. Ada pertanyaan Pak Riki, teman-teman di grup di WA ada pertanyaan buat Pak Irfan. Kalau Pak Irfan ini saya bikin tanya juga nih, gimana sih membagi waktu antara owner, pelaku bisnis ini gimana cara bagi waktunya Pak Irfan ini nih? Tetap ada berapa namanya spiritualnya juga jalan gitu ya, bisnis juga jalan, anak buahnya juga banyak, tetapi tensi apa namanya untuk dari kantornya sendiri dengan listrik yang takut padam, takut kurang suplai batu bara misalnya ya. Di mana itu bagi waktunya Pak Irfan dan hariannya gimana itu? Ingin tahu juga kita nih. Sebenarnya kalau mau nanya waktu itu nanya ke Bang Nazar Liadi itu yang jago. sama Pak Jul tadi. Tapi begini, terima kasih Pak John. Sebenarnya sih apa ya kalau kita bilang bagi waktu, sebenarnya sih kita diuntungkan ya dalam kondisi pandemi seperti ini, dan yang sebenarnya sih tidak lepas dari digitalisasi. Nah, sekarang juga Basnas lagi saya dorong juga untuk digitalisasi. Biasanya sih kalau Basnas kan masih kita mulai dulu dengan misalnya ISO, ya kita buat ISO-nya, kemudian kita selalu mengundang audit eksternal, jadi semua uang kita tuh diaudit secara syar'inya harus lolos ya, jadi lolos audit syar'i, kemudian juga yang paling penting itu adalah digitalisasi. Pelaporan, surat menyurat itu kita buat digitalisasi. Jadi kehadiran kita itu tidak perlu fisik lagi sebenarnya. Jadi bisa secara pemikiran, secara melalui digitalisasi itu, melalui Zoom, melalui WA, grup dan sebagainya. Nah, hanya saja memang perlu prioritas. Ya, kadang-kadang pusing juga sih. Kita harus. Nah, itu untungnya ada Helsinki. Saya sering grup ini minta ketemu, saya kumpulkan aja. Oke, kita ketemu nanti sore aja deh, sambil ngopi di Helsinki. Nah, nanti saya pindah-pindah tuh grupnya itu. kalau sekarang sih, tapi kebanyakan memang sekarang kan bisa by phone ya. Nah, ada beberapa tetap karena saya itu adalah punya tanggung jawab moralnya yang paling besar itu adalah di perusahaan, maka prioritasnya itu pasti ada. Pasti saya melakukan dulu yang high priority-nya. Kemudian di waktu senggang tadi, tapi kalau yang paling utama itu sebenarnya trust, Pak. Trust di sini dalam artian saya, kalau teman-teman di PT Pos sudah paham lah bahwa kita perlu melakukan delegasi. Nah, pada saat kita melakukan delegasi, seorang pemimpin yang baik itu kan, ya bukan pemimpin lah, maksudnya seseorang itu akan baik dia kalau dia itu bisa mendelegasikan seluruh pekerjaannya kan gitu ya. Nah, tetap tapi jangan lari dari tanggung jawab. Jadi tetap semuanya reporting itu tetap kita kontrol lah. Jadi kalau bahasa sederhananya POAK-nya dijalanin aja, ada planning, actuating, controlling ya. Luar biasa, benar-benar simple ya, simple banget ya. Hidup ini simple, nggak perlu dibuat ruwet ya. Dan kalau posisi kita sudah level apa namanya ya, posisi puncak itu memikir itu simple dan tidak ruwet. Jadi supaya teman-teman juga berpikir bahwa untuk berusaha pun tidak ruwet gitu. Dan masalah pasti ada. Jadi masalah itu nggak usah dipikirin banget, ya kan? Kalau bagi kita, terutama bagi saya ya, kalau saya bilang apapun yang namanya kalau kita diangkat sebagai direksi, jabatan kita itu harian. Hari ini kita diangkat, besok kita bisa diberhentikan. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk perusahaan itu aja sih. Dalam usaha gitu juga. Hari ini kita lagi untung nih, besok kita belum tentu untung. Kadang kita rugi. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Bermanfaat nggak? Nah, satu hal Pak Joni, teman-teman semuanya ya, ada satu kebanggaan, ada satu rasa dulu nih,
kalau bisa gajian tanggal 1 itu kita senang banget. Kita kalau gajian tanggal 1 senang. Pengen ngajak orang teman-teman atau apa, makan di mana atau kita kumpul di mana gitu. Tapi kalau sekarang bisa gajiin teman-teman saya itu aja, karyawan itu senang banget. Jadi pada saat kita tuh tanggal 31 atau 30, saya nanya, Mi ada uang nggak untuk gajian? Oh, insya Allah ada. Wah, kita tuh seneng, plong banget. Nah itulah kebahagiaannya kan beda-beda. Kayak mancing tadi lah. Betul. Karena kita saling memberi sharing itu, sharing happiness ya, sharing kebahagiaan. Bagaimana kita pemilik owner atau pengusaha, para pekerja kita itu menjadi aset kita, kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan rezeki dan rezeki itu digunakan buat keluarganya, bagaimana mereka meningkatkan hidupnya, bisa menabung juga, bisa diajarkan bagaimana mereka bukan hanya sekedar kerja terus-menerus, pasti mereka punya need 5 tahun, 10 tahun akan datang, mereka menjadi owner-owner lagi yang lain gitu ya. Tentunya punya cabang yang besar, yang banyak. Dan itu juga para UMKM dan para BUMDes yang lain. Dan para koperasi ataupun siapapun yang punya bisnis, tentunya bisnisnya bukan hanya buat diri sendiri, tapi bagaimana bisa menciptakan channel-channel tambahan baru, bisa lebih masif lagi bergeraknya. Benar Pak, kan kayak PT Pos Pak Jan, Indonesia. satu lagi mungkin saya bilang, yang digambar di belakang saya ini kan kantor saya ini sebenarnya. Jadi sejak pandemi saya ngantornya di sini nih. Jadi ini adalah bagian salah satu di pantainya PLTU. Ya, saya sering kumpulnya di sini. Nah, mungkin ini saya cuma ingin follow up juga. Sorry, saya memberikan masukan kepada PT Pos. Terima Pak Jan. Saya berharap karena tidak seluruh Indonesia ini adalah dalam kondisi pandemi yang artinya banyak daerah-daerah yang sudah nol ya. Artinya angka COVID-nya itu rendah. Dan PT Pos itu ada di mana-mana. Saya berharap sih, kan banyak BUMDes-BUMDes yang di daerah-daerah di situ. Lakukan deh tatap muka aja lah. Nah, jadi ada follow up dari BUMDes Talk ini yang tatap muka untuk teman-teman di lokasi kecil, katakanlah di mana nih, di Takengon, oke di Takengon, atau di Aceh Tenggara, oke di mana, di NTT, ada NTT ini lagi nggak ada masalah, oke buat aja di sana, karena ada PT Posnya di sana. Nah, ya Pak Joni mungkin dari Jakarta nggak apa-apa, pembicaranya dari Jakarta nggak apa-apa, tapi kan teman-teman ini kan pengen bukti nih, atau cara membuka, gimana cara bukaannya? Setiap dia langsung action maunya teman-teman ini kan. Itu saran saya aja sih. Betul Pak Irfan. Memang kita sudah ada punya rencana, kita akan coba datang ke lapangan, para agen pos yang sudah hadir bergabung sama PT Pos, para UMKM, bagaimana mereka untuk mengirim packaging misalnya. Pelatihan packaging itu tentunya praktek misalnya, praktek packaging untuk pengiriman kerupuk misalnya, packaging untuk kirimannya handphone, packaging untuk kirimannya yang sifatnya bisa dikirimkan melalui layanan pos, bagaimana packagingnya. Tentunya pelatihan itu kita akan berikan untuk memberikan gambaran teknis ke teman-teman para agen pos atau para BUMDes, para UMKM yang bisa produk-produk itu bisa jadi aman. Oke, terima kasih. Ada cara-cara. Dan kita juga koordinasi juga dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Jawa Barat, ini juga hadir di tengah-tengah kita dari timnya Ibu Heni yang bergabung di sini juga hadir. Kita Pak Irfan, sebenarnya kita melibatkan juga pemerintah, para pemerintah pusat maupun daerah, provinsi, tentunya di kabupaten juga akan hadir. Dan kita minta juga ke teman-teman Pak Najar Liadi nih, bisa PT Pos masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Aceh. Itu gimana para BUMDesnya di sana, pos bisa kita buat khusus Zoom buat misalnya para UMKM di Aceh, seperti banyak kan tatas Aceh itu, kemudian baju-baju Aceh, kemudian produk Aceh yang bisa dikirimkan melalui. Kopinya Pak, kopi Acehnya mantap itu. Kopi Aceh nih, karena ada tadi dari Gayo juga ada, tidak bisa. Iya betul, dari Takengon juga. Pokoknya kita minta instrumennya dari Pak Yasin aja lah. Iya betul. Pak Yasin, ada komentar Pak Yasin kalau masih bergabung di sini? Masih Pak Yasin ada tuh. Pak Yasin. Ya. Sepatah dua patah kata Pak Yasin. Nah ini. Ya.
Silakan Pak Yasin. Terima kasih Pak Joni, Pak Irfan. Wah, luar biasa lagi tadi Pak Irfan. Anunya motivasinya saya justru kita posisi collab dia semakin naik. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya ingin memperkenalkan diri saya dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Investasi, khususnya di Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa. Memang kami sudah coba selama ini teman-teman yang BUMDes yang hadir sudah coba kita menginisiasi untuk bagaimana ada kerjasama antara Direktorat Jenderal kami dengan Direktorat Jenderal Telekomunikasi dan PT Pos yang ada di Kementerian Kominfo. Nah, saya kemarin beberapa kali diundang sama Pak Joni tidak sempat hadir. Jadi waktu seminggu sebelumnya Pak Joni saya ketemu sama staf khusus Pak Menteri, Pak. Kita membicarakan tentang bagaimana logistik yang ada di timur, khususnya di Nusa Tenggara Timur ini betul-betul kita memanfaatkan potensi pos karena terus terang kita lihat seperti di paparan tadi bahwa teman-teman semua yang Direktur BUMDes pos ini memang kaya dari dulu dengan aset. Tapi sayang kalau aset ini kita tidak manfaatkan. Kami kemarin coba menginisiasi agar BUMDes bisa menjadi dulu kan agen PT Pos ya kan. Dulu kan mungkin bisa menjadi agen PT Pos di desa karena kita tahu bahwa dulu itu posnya kan sampai kecamatan, lahannya besar, penganggarannya gede tapi tidak dimanfaatkan. Nah, dengan dulu mungkin kita pernah mendengar dan sekarang juga sudah keluar Permendes tentang kebijakan untuk ada pembentukan BUMDesma, BUMDes bersama. Jadi posisi dia itu di dalam satu kecamatan. Itu juga lebih bisa untuk memang tadi dari teman-teman BUMDes ini kami kemarin pingin begini Pak Joni, pingin kita ada sekitar 62 kabupaten yang berada di di pulau kecil terluar di Indonesia ini. Kita pingin uji coba kemarin sebenarnya sejauh mana peran PT Pos dengan produk yang ada ini ada manfaat apa tidak, sampai sana apa tidak barangnya. Karena terus terang selama ini kan PT Pos ini kecenderungan dia main di dataran yang nyaman saja nih, main di Sumatera, main di Jawa, sebagian kecil di Sulawesi, tapi untuk kesananya belum. Nah, dengan melihat potensi saat ini, saya pikir saya terus terang mungkin Pak Irfan selama ini kita belum pernah melihat Pak bisnis yang dilakukan oleh PT Pos ternyata sudah banyak juga. Saya waktu ketemu sama Pak Joni rapat ketiga kalinya, wah saya bilang kita ini tidak kalah sama Shopee juga kalau begini saya bilang kan. Jadi betul. Postpay terus yang seperti saya sampaikan tadi dari yang tadi itu sudah luar biasa sebenarnya. Benar. Memang terus terang kita akan mendorong teman-teman di BUMDes untuk bisa bekerja sama dengan PT Pos, bisa menjadi agen dalam hal ini. Nah, memang kemarin itu Pak Joni kami setelah kami diskusi di internal ke kementerian, beberapa orang yang bertanya kepada kita, Pak Yasin, apakah menjadi agen PT Pos ini dibebankan tidak teman-teman ini, ya kan? Nah, ini yang kemarin memang belum sempat kami sampaikan ke Pak Joni dan tim waktu itu. Nah, tadi setelah saya dapat penjelasan tadi itu bahwa tidak, karena kan ada beberapa kemana ada penawaran juga kepada kami swasta ya, yang baru dia menawarkan BUMDes itu bisa masuk, tapi kan ada uang pendaftaran, ada apa segala macam. Nah, ini yang yang sedikit belum sesuai dengan kita gitu. Nah, kalau memang tadi saya ingin mendengar juga bagaimana tadi
mungkin bisa di-share ke kami tentang apa pola kerjasama tadi itu, yang nanti ya kalau misalnya teman-teman BUMDes akan menjadi agen misalnya di masing-masing desa, terus kami berharap misalnya nanti ada bisa dikirim lagi yang BUMDes kita Ki. Saat ini Bapak Ibu per setelah BUMDes sudah berbadan hukum pada bulan Desember tahun lalu yang disahkan oleh Pak Presiden. Jadi saat ini kita itu sudah ada sekitar kurang lebih 5.000 BUMDes yang sudah berbadan hukum. Ya kan, dari 5.000 itu sudah yang mendaftar untuk ke badan hukum sudah hampir 40.000. Jadi sekarang ini kami sedang terus mendesak teman-teman BUMDes untuk segera mendaftarkan sehingga dia nanti sudah boleh itu untuk segera berbadan hukum. Nah, memang sekarang ini teman-teman BUMDes ya para direktur BUMDes, bisnis yang paling menarik tadi itu betul kata Pak Joni, itu bisnis logistik ini luar biasa. Bisnis yang tidak ada matinya. Ya kan? Kenapa? Kalau teman-teman memiliki produk yang bisa kita pasarkan yang ada di timur, kita bawa nanti ke ke Sulawesi, ke Jawa sampai keluar misalnya. Nah, ada ruang sebenarnya di PT POS ini ada ada ruang kerjasama antara PT POS nanti dengan beberapa maskapai airline nanti. Kalau saya lihat kemarin dari bisnisnya itu ada. Begitupun juga. Nah, kemarin saya sempat ajukan juga bagaimana agar PT POS juga bisa menjadi bagian dari tol laut sebenarnya. Karena kita kan punya armada yang besar. Karena target tol laut itu bagaimana produk hasil kiriman ini nyampe kepada si pemilik di ujung desa sana. Nah, kalau ini teman-teman BUMDes menangkap bisnisnya, logistik itu luar biasa sebenarnya. Teman-teman BUMDes punya modal usaha, punya tempat, hingga sekarang ini bagaimana ada kemauan untuk itu. Saya yakin teman-teman kalau tadi lihat dari sekilas tentang berapa pendapatan, ya kan, dan apalagi sekarang kan pola belanja sekarang kan sudah online semua nih. Kalau sudah ada satu saja misalnya agen PT POS. Kalau dulu kita mengenal ada agen JNT, agen Tiki, agen segala macam. Bro, sekarang harus sampai kita kan kantor desa bisa kita pakai sebagai tempat ruangnya besar tapi nggak ada isinya kan. Nah, itu mungkin bisa nanti teman-teman BUMDes menyampaikan kepada kepala desa. Nah, apalagi nanti kita berharap sebenarnya kantor-kantor kantor pos yang ada di kecamatan itu bisa kita kerjasamakan dengan BUMDesma dalam hal melakukan promosi sebagai konsolidator produk-produk yang ada di desa. Nah, kalau ke depan kalau ini bisa kita coba ciptakan, saya yakin dengan mudah nanti misalnya kita akan mencari produk-produk ini. Nah, contoh kasus misalnya Pak Eka, sekarang ini kan semalam saya ketemu Pak sama salah satu orang lokal kita, dia kebutuhan akan produk santan kelapa itu per bulan itu hampir 500 ton harus diekspor. Nah, tidak mungkin itu akan dapat disuplai dari 1-2 wilayah, pasti lebih besar Pak. Nah, kan konsolidasi ini sebenarnya yang bisa salah satu yang bisa kita lakukan. Itu tetap butuh logistik juga, jadi gitu kan. Nah, mungkin ke depan saya mungkin minggu depan Pak Iban saya yang akan mengundang nih, karena saya nanti akan menguji coba teman-teman yang ada di yang ada di 62 kabupaten yang daerah terluar, terdepan, tertinggal itu seperti apa sebenarnya, berapa lama logistik yang masuk ke sana. Nah, kalau ini kita bisa terapkan, ya berarti kemungkinan daerah-daerah yang berada di dekatnya ini kan sudah karena kami juga memberikan bantuan mobil juga ke sana Pak. Nah, itu bisa dipakai sama mereka sebagai alat transportasinya misalnya kan, yang bisa disewa segala macam. Nah, ini sekedar gambaran Pak Ipan keinginan kami dari Kementerian Desa bahwa kami akan segera mungkin ini Bu Dijan sudah perintahkan untuk kerjasama sama PT POS segera dilaksanakan agar kita bisa ini bisnis yang tidak mati Pak.
kita ini potensi di depan matanya ada. Mungkin itu Pak dari kami sementara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak Pak Yasin atas paparannya, atas informasi-informasi update nih dari Kementerian Desa. Memang dari kami dari IAK memang kami tidak memberikan pembiayaan gratis Pak untuk pembukaan agen pos, tetapi untuk agen pos sendiri wajib untuk memberikan standarisasi seperti tempat, lesplang gitu-gitu, itu mungkin ada perlu biaya untuk pengelola agen pos tersebut. Ya, agen posnya jadi harus punya timbangan gitu Pak. Gitu. Nah, Jadi tapi intinya, kalau untuk biaya franchise-nya memang gratis Pak Yasin. Nah, itu wajar Pak. Karena namanya bisnis biaya franchise gratis Pak, gratis. Dijamin gratis. Untuk teman-teman juga jadi gitu. Betul. Bahkan kita lakukan pendampingan Pak. Kita para agen pos yang bergabung dengan PT IAK nantinya kita lakukan pendampingan. Kita scale up, kita ajar tentang digital, kita ajar tentang kita punya dashboard kinerja, produksi gitu, dan apapun kalau bisnisnya kita akan survei ke lapangan. Kenapa ya turunnya? Kenapa nggak mengakuisisi? Apa sih kunci-kunci sukses? Ya, nanti BUMDes Talk ke depan kita akan hadirkan para pembisnis agen pos yang sudah sukses, apa tip-tipsnya bagaimana meningkatkan bisnis keagenan mereka. Gitu. Pak Joni. Silakan. Pak Joni. Oh, Bu Mumpung ada Hendy. Pak Yasin nih. Bu Hendy. Mumpung ada Pak Silakan Yasin. Pak Riki, Pak Hendy. Pak Yasin, perkenalkan Pak, saya Henny Pak dari DPMD Provinsi Jawa Barat Pak. Siap. Iya, kebetulan kami dengan PT Pos itu Pak sudah punya perjanjian kerjasama ya. Sekalian kita menyampaikan laporan Pak ke Bapak. Sekalian Bapak ada di sini. Jadi kita tuh sudah punya perjanjian dari tahun 2019 Pak. Tapi karena ketika itu terjadi PKS sudah tanda tangan, kita tidak bisa jalan karena masa pandemi, dan kemudian baru bisa jalan tahun 2021 ya bersama Pak Joni gitu. Di PKS itu sendiri Pak, kita ruang lingkupnya itu salah satunya memang untuk meningkatkan bisnisnya BUMDes lah gitu. Di situ memanfaatkan BUMDes sebagai penyedia jasa layanan pos, antara lain sebagai pembayar tagihan, penyalur dana, pelayanan pengiriman surat, paket, dan lain-lain juga. Kemudian juga di ruang lingkup itu dibuatkan juga bahwa ada pelatihan dari PT Pos itu sendiri untuk penguatan UMKM. Jadi itu salah satu ruang lingkup kerjasama kami dengan PT Pos. Dan dengan Pak Joni juga dengan Pak Riki itu kita sudah melakukan sosialisasi ke beberapa BUMDes Pak, karena kami punya BUMDes binaan. Kemarin itu kita punya BUMDes yang kita bina secara intensif Pak melalui Sabisa, namanya Sakola Bisnis Desa, di mana di situ BUMDes itu kita berikan penguatan untuk meningkatkan kemampuan mereka untuk melakukan bisnisnya. Salah satunya kita ingin, tujuan dari Sakola Bisnis Desa itu adalah kita ingin mempertemukan si BUMDes itu dengan pihak ketiga yang akan menjadi menjadi mitra mereka. Salah satunya dengan PT Pos ini, di mana mereka dengan bermitra dengan PT Pos tentu mereka akan meningkatkan pemasarannya, di samping juga PT Pos akan melakukan pendampingan dalam peningkatan kualitas dari produk UMKM mereka. Kemudian kita juga didukung oleh Pak Gubernur Pak. Pak Gubernur itu mempunyai satu keinginan bahwa di desa-desa itu telah melakukan digitalisasi pada dalam peningkatan pemasaran, dan kita telah melakukan perjanjian Pak Gubernur dengan e-commerce itu ya, dan kita akan membentuk satu pusat digitalisasi desa, di mana dalam pusat digitalisasi itu tentu aja kita memerlukan satu sarana sehingga si BUMDes itu mereka bisa melakukan transaksi, kemudian juga mereka perlu
penyalur daripada apa namanya si produk-produknya itu, dan disitulah kita menghadirkan PT Pos, dan itu sudah terjalin dengan baik dari sejak akhir tahun ya, kita Pak Joni sama Pak Riki melakukan kerjasama, dan sekarang kurang lebih kemarin Pak Riki menyampaikan sudah ada kurang lebih 60 BUMDes ya Pak Riki yang sudah mulai ya, Bu. melakukan 65 yang jadi mungkin ada beberapa BUMDes yang memang dari sebelumnya mereka telah melakukan pertama, dan selama ini kita lakukan sosialisasi, dan kurang lebih 65 itu. Dan apresiasi bagi BUMDes-BUMDes yang memang diberikan oleh Pak Joni. Itu mungkin kita jalankan bersama dengan PT Pos, dan kita betul-betul berkolaborasi dengan baik bersama Pak Joni dan Pak Riki, gitu Pak. Terima kasih supportnya luar biasa Bu Heni ini Pak. Terima kasih Bu Heni. Ya Bu Heni, sebenarnya kami sudah mendengarkan Bu informasi itu dari Pak Joni sama siapa waktu itu kami sudah dengarkan bahwa Jawa Barat juga sudah mulai penjajakan untuk kerja. Makanya saya bilang justru kita yang rugi Bu kalau kan ini kan punya pemerintah kan, dia punya pemerintah. Betul, dan juga ada subsidi di dalamnya. Coba bayangkan kan, kita sekarang ini pemerintah menawarkan paket-paket logistiknya gitu loh. Makanya saya bilang waktu itu kita nanti kalau yang teman-teman yang skala besar kita bisa nanti space ruang kita minta nanti sama teman-teman di perhubungan misalnya kan, baik yang di di beberapa perusahaan-perusahaan logistik nasional kan bisa juga kita masuk nanti. Baik, kami sih Bu Heni terima kasih, teman-teman di Jawa Barat sudah coba menginisiasi. Kami akan coba untuk nanti tidak apa-apa besok Bu Heni saya minta salah satu atau dua BUMDes yang sudah jalan, kita bisa menjadi kita akan undang pada saat kami akan webinar nanti sama yang posisinya ada di pulau sana. Jadi dia ada ini ya Bu, mulai semacam pembandingan lah, sukses story lah seperti apa, jadi gitu kan. Karena kita ini kan kalau tidak melihat sesuatu sudah jalan, ya kadang lebih cepat dia mikir ke sananya. Karena kalau kita lihat tadi persyaratan yang bukan persyaratan sih, umum menjadi agen. Saya pikir kita menyambut baik itu, dan kita akan lakukan kerjasama juga Mbak dengan PT Pos nanti. Nanti Direktur Ibu Dirjen akan sama Pak Dirjen nanti akan menandatangani ini. Dan juga nanti kita akan coba uji pertama itu di NTT untuk bagaimana semua PT Pos kita memanfaatkan gitu Pak Joni. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Yasin. Dari Kementerian sepatah kata ya tentang BUMDes ini. Dan kami PT Pos Indonesia punya komitmen untuk BUMDes Talk ini kita akan berlanjut setiap minggu dengan tema-tema yang menarik, bagaimana men-scale up-kan literasi bisnis para UMKM dan para BUMDes maupun koperasi di seluruh Indonesia. Dan di sini hadir juga ada dari NTT Pak, dari BUMDes atau UMKM di NTT juga hadir di sini. Dan tentunya ini sudah masuk injury time, kita mau foto bersama dulu Pak Riki. Silakan foto bersama dulu para ini Mbak Zoom. Baik rekan-rekan semua, mungkin videonya bisa dibantu dinyalakan, kita foto. Ya. Di sini ada 3 slide, jadi nanti saya akan foto satu persatu. Nanti saya share di grup WA yang tadi sudah di-share sama Pak Joni ya. Oke. Oke, silakan dinyalakan, masih banyak yang belum nyala soalnya videonya nih Pak. Ayo rekan-rekan sekalian, di halaman 2, halaman 3 nih masih banyak
Videonya yang belum nyala, Pak John. Oke, kita mulai. Kasih senyumnya. 1, 2, 3. Oke, tunggu bentar ya. Saya save dulu bentar. Oke, yang kedua sekarang. 1, 2, 3. Oke. Saya save. Oke, halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Silakan Pak John. Oke, guys sekalian, terima kasih. Ini masuk kita mengakhiri kegiatan acara ini. Sekali lagi dari PT Pos Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Insinyur Irfan Rahman, STNM IPU yang sudah memberikan paparannya sebagai narasumber pada BUMDes Talk yang kelima ini. Kemudian terima kasih banyak buat Pak Yasin dari Kementerian Desa juga sudah hadir di Zoom ini. Kemudian terima kasih juga buat Bu Heni dan tim semuanya yang sudah hadir di Zoom di BUMDes Talk kelima ini, dan teman-teman para kantor pos yang hadir di sini dari Aceh sampai ke seluruh Indonesia. Mohon izin Pak Joni, mohon izin. Ya. Mohon izin Pak, yang hadir juga nih Pak dari Universitas Syaukala, Pak Fadli, dengan Universitas Tengku Umar. Juga hadir Pak di... Oke, terima kasih. Betul. Dan juga ada juga UKM dari Diaspora Singapura, Aceh Singapura, dan UKM Aceh Timur Tengah Pak. Oke. Wah, mantap, mantap. Mantap nih, Kayaknya kita mesti bergerak ke Aceh juga nih Pak. Betul, saya minta tolong ke Pak Akmal ini, tolong di-share-kan link-link semuanya. Beliau langsung kemana-mana nge-share-nya sampai ke Yogyakarta, sampai ke Singapura di-share-nya. Luar biasa ini. Makasih Pak Akmal sudah bantu kita. Sama-sama Pak. Kemudian terima kasih juga pada BUMDes yang hadir di sini, teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah hadir di acara BUMDes Talk PT Pos Indonesia. Tapi mohon maaf atas segala kekurangan di sana sini bila ini kurang di sana sini. Terima kasih juga buat Pak Riki yang sudah melakukan Zoom ini dari linknya dan dari kegiatan ini, dan sekali lagi hadir untuk BUMDes Talk selanjutnya dengan tema yang berbeda. Sekali lagi terima kasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan, Pak Yasin, Bu Heni. Terima kasih Pak Irfan, Pak Yasin, Bu Heni, semua. semuanya. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ya, selalu ya Pak Joni, Pak. Sama-sama. Teman-teman di Universitas Syakuala juga terima kasih banyak. Alumni teknik mesin. Kang Nazar, Nazar jadi. Siap. Mantap Pak Joni, Pak Irfan, salam. Kita buat ini warung kopi dulu seperti Ya, Indonesia. sini udah banyak pos kopi. Iya. Ada pos kopi Aceh. Iya, Wah. Mas Kopi. Ini kayaknya fitur shoppingnya IAK harus disegerakan ya Pak John. Betul. Biar kopi Aceh ini bisa masuk ke Jawa Barat ini. Betul. Gayo. Saya mau tes. Siap Pak. Alhamdulillah. Pak Jul Fatih. Oke. Kita tutup Zoom-nya siang hari ini. Terima kasih semua. Sama-sama. Mau izin live. Assalamualaikum Izin, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Salam. Salam.